Semua yang disampaikan dalam bimbingan manasik haji KBIH Waisyah Kebumen bukannya untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai bekal kesiagaan, sebab bukan tidak mungkin pengalaman yang kurang mengenakan akan didapati oleh jemaah haji. Bukankah persiapan dengan baik dan totalitas itu lebih baik daripada asal-asalan? Bagi sebagian besar jamaah haji Indonesia, rasanya naik pesawat terbang adalah hal yang baru pertama kali dialami. Perjalanan menggunakan pesawat terbang tentu memiliki karakteristiknya sendiri, dan tentu sangat mungkin beberapa persiapan akan sedikit berbeda dengan moda transportasi lainnya. Bagi jamaah haji Indonesia, rata-rata durasi perjalanan pesawat adalah antara 9 hingga 12 jam. Tentu bukanlah waktu yang singkat. Perjalanan tersebut setidaknya akan melewati 4 zona waktu dengan ketinggian rata-rata antara 30.000 hingga 40.000 kaki. Bagi sebagian orang yang belum biasa atau bagi mereka yang memiliki riwayat hipersensitivitas tertentu, berada pada ketinggian dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan yang dapat dialami bagi penumpang pesawat banyak, antara lain motion sickness atau mabuk perjalanan, jet lag akibat masuk zona waktu yang baru, masalah gangguan THT, cardiovascular disease atau sederhananya adalah gangguan fungsi jantung dan peredaran darah, kemudian pulmonary disease atau gangguan paru-paru dan pernafasan, kemudian ada lagi neuropsikiatri, yaitu kurang lebih artinya adalah gangguan akibat penyakit sistem saraf. Kemudian lagi ada communicable disease atau kira-kira adalah penyakit yang menular, serta kondisi khusus lainnya seperti hamil, pasca operasi, anemia, penyakit dekompresi, diabetes, fraktur, penyakit mata, radiasi, dan lain-lain. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Ganti ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Sekarang bahunya diputar ke depan. Gini nggih ya. Ke depan dulu. Kanan kiri ya, langsung ya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Ganti putarnya ke belakang ya. Ini yang makanya tadi ya, yang ada foto panjenengan ya. Nanti ini dikalungkan. Semua sudah dapat kalungnya ya. Nah, terus kemudian nanti sebelum perjalanan, misalnya aku hawanya panas sekali, apa sebenarnya ada isinya? Belum. Kalau belum nanti diisi, jangan lupa sering-sering menyemprotkan ke masker. Kalau yang sudah punya masker kain itu jauh lebih bagus daripada masker kertas, ya? Karena masker kain itu jauh lebih cepat menyerap air dan lebih lama, sehingga udara yang kita serap itu terasa lembab. Karena di sana udaranya lebih kering daripada di Indonesia, jadi jangan upayakan pakai masker kain yang nanti. Oh iya, yang nanti botol minum ya disiapkan.
Biasanya pada saat jamaah haji melakukan perjalanan pesawat akan dilakukan evaluasi mulai berangkat dan seterusnya, seperti evaluasi tentang ketentuan umum, apakah kondisi medis tidak stabil sehingga tidak layak terbang atau berpotensi serius mengancam jiwa. Di antara evaluasi tersebut adalah penyakit jantung, angina pectoris, CHF, MI, DVT, asma, emphysema, seizure disorder, stroke, mental illness, diabetes, dan infectious disease. Dan berikut adalah beberapa tips untuk perjalanan dengan pesawat yang aman dan nyaman. Yang pertama, buat tempat duduk senyaman mungkin. Bawa barang bawaan secukupnya saja ke kabin pesawat. Yang kedua, gunakan waktu tidur secara cukup dan cermat. Jangan berlebihan karena akan berpengaruh terhadap kebugaran tubuh. Yang ketiga, hindari minuman berkafein. Cukup mengkonsumsi air putih, jus buah, dan makanan secukupnya selama di pesawat. Minuman berkafein dikhawatirkan dapat meningkatkan rasa cemas. Makanan yang diberikan pramugari agar langsung dimakan dan dihabiskan. Jangan ditunda-tunda dan tidak dihabiskan. Mubazir. Yang keempat, gunakan selalu sabuk pengaman selama di dalam pesawat, baik dalam keadaan duduk maupun tidur. Yang kelima, gerakan kaki setiap 2 hingga 3 jam agar duduk tidak kaku dan menghindari risiko DVT atau deep vein thrombosis. Apa itu? Yaitu tersumbatnya pembuluh darah vena akibat lepasnya bekuan-bekuan dinding pembuluh darah. Yang keenam, untuk mengurangi resiko nyeri pada telinga akibat perbedaan tekanan udara, buka mulut waktu pesawat akan naik dan turun, atau buka mulut waktu pesawat akan take off ataupun hendak landing. Permen yang dibagikan pramugari biasanya sangat berguna dengan tujuan mulut mengunyah dan terbuka waktu pesawat akan naik dan turun, sehingga diharapkan resiko telinga sakit akan berkurang. Yang ketujuh, jangan menahan keinginan buang air kecil selama di pesawat. Jika belum tahu cara menggunakan toilet di pesawat, jangan malu untuk bertanya kepada awak kabin. Menahan buang air kecil selama penerbangan akan beresiko bagi kesehatan, selain jelasnya sangat-sangat tidak nyaman. Yang kedelapan atau yang terakhir, jangan lupa berdoa untuk keselamatan semua dan ikuti semua arahan awak kabin pesawat ataupun petugas haji yang mendampingi. Sekali lagi, semua yang disampaikan atau hal-hal ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, karena persiapan itu lebih baik daripada asal-asalan.